Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini mobil yang keren yang ada di depan belakang saya ya, samping. Ini adalah sebuah RAV4. Nah, sebetulnya RAV4 itu ya, di Indonesia tuh udah dari dulu, tahun 98-an, 99 itu udah ada. Nah, jadi generasi 1 itu muncul di tahun 94 tuh. Sebelum adanya Harrier dan segala macam crossover gitu, itu adanya RAV4 dulu. Di tahun 98 masuk ke Indonesia, terus di tahun 2000 itu ganti generasi menjadi generasi 2. Nah, yang itu yang paling banyak yang ada di Indonesia. Terus generasi 3 itu di tahun 2015. Nah, itu lumayan lah masih ada masuk. Cuman generasi 4-nya di tahun 2012 itu saya nggak pernah lihat sama sekali. Walaupun memang ada mungkin beberapa unit mungkin ya di depan. Terus akhirnya generasi kelima. Nah, ini for di tahun 2018 belum ada yang patch-nya gitu ya. Cuman GR Sport ini berbeda ya. GR Sport itu keluarnya di tahun 2022 dan bentuknya seperti ini. Untuk kaum yang mending, ya ini bisa dimirip-miripin lah. Ini kayak Veloz, ada sedikit Rush-nya, ada sedikit Zenix-nya ya, whatever. Yang penting dia masih di line up Toyotaan. Nggak ngikutin merek mobil yang lain ya. Kalau dilihat dari trim-trimnya gitu ya, RAV4 itu banyak sekali. Dari tipe yang paling rendah sampai paling tinggi, dan ini yang paling baru keluar GR Sport itu banyak sekali. Jadi semacam Avanza-nya tapi versi RAV4-nya banyak sekali. Dan senengnya yang namanya RAV gitu ya, ada yang bensin, ada yang hybrid biasa, ada yang plug-in hybrid atau gitu ya, seperti yang ada di sini. Ini mengejutkan sekali si Toyota sih bawa RAV ini. Jadi sangat menarik. Nih, lihat. LED, dan ini udah pakai proyektor LED. Jadi bukan yang dimantul-mantulin, tapi dia pakai proyektor LED. Ada fog lamp di sebelah sini, ada alisnya juga. Dan biasanya kalau SUV atau crossover gitu ya, hitam-hitamnya seperti ini pakai plastik doff. Tapi ini malah pakai glossy. Jadi seperti ya crossover yang Metropolis. Nah, di sini ada silver lining seperti ini. Tuh. Ini juga ada sensor-sensor depan, ada kamera di bagian depan sebelah sini. Cuman ini kayaknya bukan radar ya. Ini soalnya kalau yang RAV4 itu udah include yang namanya adaptive cruise control. Nah, adaptive cruise controlnya memang agak ketinggalan. Pakainya yang 2.0 atau 2.5. Sedangkan sekarang itu tesnya Toyota itu udah versi 3, tapi yang ini masih ketinggalan. Tapi nggak apa-apa. Ini karena dia buat kerja, buat masuk ke jalan-jalan jelek, ya pakainya tasnya yang agak-agak sedikit di bawahnya gitu. Nah, RAV4 yang dibawa ke Indonesia ini adalah bukan versi Thailand, bukan versi Asia. Ini adalah versi Europe dari Belgia. Bisa dilihat di sini. Nah, ini lihat nih, ada emblem Toyota Motor Europe Brussels Belgium ini. Ini makanya versinya Europe, mudah-mudahan nanti masuk ke Indonesia ya, diproduksi di Indonesia, pengennya gitu di Indonesia biar banyak gitu. Nah, ini mobil ini sebagai contoh ya, apakah bisa diterima desain-desainnya oleh orang Indonesia, karena ini mobilnya desain-desainnya itu kayak gado-gado, depannya ada rasnya, terus belakangnya juga nih kayak ada rasnya lagi. Ini gado-gado banget, tapi at least yang masih Toyota gitu ya. Nah, di sini juga ada penambahan kayak biasanya kalau di crossover gitu ya, ini biasanya hitam doff, tapi yang GR Sport ini pakainya glossy. Sini juga glossy-glossyan, tambahan dagingnya. Terus uniknya lagi, ini peleknya. Nih. Ini unik peleknya. Ini kelihatannya kayak yang kecil ya, padahal ini peleknya pelek 19. Profilnya juga tebal. Jadi dia pakai profil 235/55. Biasanya kalau yang hybridan gitu ya, yang PHEV gitu, dia pakai profil yang agak-agak tipis. Tapi RAV4 itu enggak, dia masih pakai profil yang tebal. Ini karena dia sesuai dengan peruntukannya, all-wheel drive-nya benar-benar kepake mungkin kalau di Eropa sana. Ini panjangnya 4.600 mm dan wheelbase-nya 2.690 atau 2,7 meter. Ini pas banget dengan profil-profil mobil-mobil yang ada di Indonesia. Tidak terlalu tinggi-tinggi juga, warnanya two-tone. Di atasnya ada kayak semacam roof rail gitu ya. Cuman ini kayaknya aksesoris. Nggak beneran roof rail banget. Terus di sini, pion ada pakai lampu LED sebelah sini, dan di sini juga ada yang namanya kamera 360, karena di sini
Di sebelah kanan, depan, belakang ada kamera. Jadi berarti kamera 360 walaupun kita nggak bisa dibuka-buka. Kalau di sebelah kiri ini ada lubang ya, tapi ini lubang untuk tangki bensin. Sebelah sana karena ini adalah itu ada di sebelah sana. Jadi RAV4 itu ada 3 tipe sebetulnya, yang bensin doang, sama yang hybrid biasa, sama yang PHEV gitu ya. Jadi bisa di charger. Nah, chargernya ada di sebelah kiri mobilnya. Dan ini lihat nih. Nah, ini lubangnya kayak gini. Dan ini cuman charger AC aja. Nah, katanya klaimnya kalau misalkan pakai wall charger seperti ini, itu diisi ya sekitar 2 jam aja. Cuman kalau misalnya pakai colokan listrik rumah biasa itu sampai 8-9 jam. Ya lumayan lah ya. Baterainya sih kecil soalnya cuma 18,1 kWh. Ini baterai-baterainya itu disimpan di bawah ya sampai sini. Nah, ini di bawah sini ini ada kisi-kisi seperti itu. Ini untuk mendinginkan baterai. Jadi mobil listrik itu bukannya nggak butuh pendinginan, itu butuh pendinginan. HP aja dia butuh yang dingin-dingin kan, pendingin baterai. Ini juga gitu. Jadi untuk mendinginkannya gimana caranya? Dia bersatu dengan dinginnya AC di sini, mengalir udaranya ke dalam sini. Nah, dia di bawah sini adalah baterai. Pintarnya Toyota. Kalau ada yang penasaran bertanya-tanya, berapakah kapasitas baterainya si RAV4 ini? Untuk yang tipe dia kapasitas baterainya lebih gede, 18,1 kWh, yang artinya kalau dia mode full EV gitu ya, dia bisa mencapai 75 km, dan itu cukup banget untuk di dalam kota. Misalnya kita ke kantor tuh cuman 25 kilo, ya udah full EV aja, nanti di rumah di charger lagi di sini. Jadi nggak butuh bensin. Belakangnya ya kan mirip ras kan. Tapi nggak apa-apa, ini ada sedikit Corollaan. Jadi Corolla itu sesuai dengan fungsinya. Kalau Corolla GR Sport gitu ya, ini kan untuk di kota-kota kan, peruntukannya crossover tapi untuk di lebih metropolis. Tapi kalau ini beda sendiri karena RAV4 itu lebih tegas, garis-garis itu lebih tajam-tajam dan lebih kekar gitu kelihatannya. Di bawahnya juga ada kayak gini-gini penambahannya, jadi keren banget. Terus di sini ada reflektor dan knalpotnya ada 2. 1, 2. Kerennya. Nah, ini lampu belakangnya LED sampai sini. Lampu mundurnya juga LED, cuman sayang memang untuk lampu kayaknya lampu mundur deh nih. Lampu mundurnya dia masih pakai halogen biasa. Buka bagasinya gampang. Power back door. Wih, lumayan gede. Dan ini juga flat, jadi gampang kalau naro-naro barang gitu ya. Jadi nggak kejeduk-jeduk. Sini juga ada tambahan subwoofer JBL gede. Sini juga uniknya, sini. Ini yang keren. Kan ini colokan rumah. Jadi kalau pengen menanak nasi ada di sini, ibu-ibu gitu ya. Senang banget kalau camping-campingan nih. Sesuai dengan peruntukannya, dia adalah sebuah crossover yang bisa kemana-mana. Terus bisa menanak nasi ya. Jadi kalau naik gunung itu cuma nanak nasi ya. Nah, ini juga ada ini nampan. Ya, kayak nampan kan buat naro-naro sebelah sini. Terus kalau masih kurang ruang bagasi, sulap bukan sihir ya. Ini menjadi flat floor. Aduh. Nah, standar sih, tapi ini tergolong enak, nyandarnya tidak terlalu tegak. Bisa di ini lagi nggak? Pas banget. Terus bahan-bahannya memang agak kulit-kulitan. Yang agak mewah, suede. Nggak, suede itu susah dibersihin ya. Padahal dia adalah sebuah crossover. Dikasihnya suede. Oh, GR. Ya, GR itu berbeda dengan varian-varian yang lainnya. Yang paling tinggi sekalipun kalau di luar sana itu kalah sama GR. Dia beda sendiri karena GR dia punya settingan suspensi yang lebih stiff, terus juga pengendalian yang lebih asik katanya. Katanya. Kan belum dicoba juga. Iya. Terus di belakang ini bisa muat 3 orang karena dikasih headrest masing-masing, ada 3. Ada armrest juga sebelah sini, ada cup holder, ada tempat-tempat nyimpen nih belakang kursi. Dan ini kulit-kulitan semua ya. Sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada colokan charger USB-C, dan di sini ada tunnelnya nih, lumayan gede lah, lumayan gede. Ini seneng karpetnya, ini nggak tahu apa buatan aslinya dari RAV-nya.
kayaknya, tapi dari sananya deh. Ini nggak mungkin soalnya ngeplek banget ya. Tapi kalau emang iya begini, karpetnya ini keren. Crossover tuh bagusnya gini. Jadi itu ada pelindung si ininya buat air nggak sampai kemana-mana gitu. Airnya cuma di sini aja. Jadi lupa kan ngebahas trim pintu. Berkelas loh. Nih empuk di bagian atasnya nih, keras-keras memang. Ada silver liningnya. Buka pintunya juga ada silver liningnya juga. Ada pemanas. Ini versi Eropa mungkin ya. Jadi ada pemanas. Mudah-mudahan Indonesia nggak usah dikasih pemanas, nggak kepake. Nah sini power window, ada speakernya JBL, ada cup holder. Dah, say. Tapi di belakang cukup enak dan dikasih lampu sini satu. Lumayan lah. Kita coba di kokpitnya. Ini tuh simple ya desainnya. Kalau Toyota tuh emang kayak gitu kali ya. Jadi simple tapi berkelas gitu. Nah, terus kursinya dia pakai suede kayak gini. Ada kulit-kulitan. Sini juga ada lambang GR-nya dan juga headrest-nya terpisah. Jadi ini kalau kita pendekin ya, itu kayak jok racing gitu loh, kayak jok pocong racing. Cuman ternyata ini bisa diangkat, keren. Oh ya, joknya juga dia punya height adjuster lengkap. 6-way, kalau yang di bagian driver, bagian sini cuman 4-way aja. Ada memory seat-nya juga. Kapan lagi Toyota ada kayak gini? Ini biasanya di sedan-sedan. Ini ternyata di RAV4 ada. Empuk-empuk bagian atasnya, jahitan asli sampai ke sini, dan di atasnya juga surprisingly dia pakai touchpad. Bukan touchpad, apa namanya? Empuk-empukan. Iya. Kenapa ya empuk-empukan itu menjadi standar kemewahan ya, padahal nggak gitu juga sih. Cuman ya sudahlah. Ini kan bikin empuk-empukan gini, dia punya effort berlebih untuk membuat dia menjadi lebih bagus dan enak aja gitu, nyaman kelihatannya. Itu sih kenapa dia menjadi fitur kemewahan gitu. Nah, di tengah sini ada infotainment 7 inci dan sudah Apple CarPlay, Android Auto Ready, dan yang saya seneng adalah masih disediakan tombol fisik, dan ini tombolnya dia pakai empuk-empukan gitu loh, karet gitu. Jadi enak banget diputarnya. Di bawahnya ada AC-nya, dan ini baru bener AC-nya tuh kayak semacam kayak GR Yaris ya. Kanan kiri ada puter-puterannya. Ini yang bener gitu. Kalau yang di gini tuh repot banget gitu loh. Tuk. Harus masuk menu. Nah, ini udah ada di sini, jadi enak. Dan ini ada yang unik karena di sebelah kiri sendiri nih, tombol ini nih. Nah, tombol ini untuk mengaktifkan AC untuk drivernya saja. Jadi yang lain tuh pada nggak aktif, cuman bagian drivernya saja. Kalau misalnya nggak ada penumpang yang lain, terus pengen menghemat baterai, ya ini disediakan fitur seperti itu. Ada mode fast eco-nya juga, ada eco, bisa fast juga untuk ngedinginnya secara cepat. Dan di bawahnya ada pemanas kursi ya. Lagi-lagi ini adalah untuk kebutuhan di Eropa ya. Ada mode high, ada mode low, ada 2 tingkat. Nah, stability controlnya ada sebelah sini. Ada wireless charging, ada USB-A di bagian dalam, ada power socket juga 12 volt. Transmisinya kayak gini ya. Kurang solid sih. Cuman ya sudah, memang temanya seperti itu mungkin. Ada rem tangan jari sini, dan ini ada mode-modenya. Nah, ini modenya. Jadi ada mode tulisan HN EV Charging Hold. Jadi kita bisa milih mau bensin aja, mau hybrid, jadi perpaduan antara si listrik sama bensin, dan pengen mode EV full. Jadi dia bisa full EV nih karena dia PHEV juga ya. Nah, di sini kalau capek nih ngurusin kayak gitu, ada autonya juga. Jadi yang ngurusinnya adalah si komputernya. Nah, di sini ada mode-mode berkendara nih, ada eco, ada sport, sama yang di push itu menjadi normal, dan ada mode trail. Nah, ini akan saya ceritakan. Mode trail ini ada maksudnya di RAV4. Setirnya kulit, jahitan asli, dan di sini ada tombol-tombol. Nah, kelihatan kalau ada tombol-tombolnya. Di sebelah kanan itu ada fitur-fitur tes. Tapi tesnya tuh nggak terlalu istimewa banget karena dia pakainya yang agak di bawahnya. Karena tes yang sekarang itu udah versi 3, karena ini masih versi 2 atau 2.5 yang atau 2,5 gitu ya. Belum mencapai 3. Ada adaptive cruise control juga, ada lane keeping assist-nya juga, ada fitur anti tabrak depan, anti tabrak belakang, itu ada semua. Ya itulah bagian dari tas semua. Sini sebelah kiri untuk pengaturan MID ya, pengaturan MID sebelah kiri, dan pengaturan audio ya.
Kita juga nggak bisa lihat sih soalnya speedometernya, kita nggak pegang kuncinya juga. Sekeren apa gitu speedometernya. Teleskopik. Feel steering teleskopik udah ada. Duduknya juga enak karena ini joknya empuk sekali. Jadi berkendaranya itu kayaknya fun gitu loh. RAV4 kayaknya mengulangi kesuksesan RAV4 yang zaman dulu. Terus ini ada Twitter JBL. Ini nggak tahu beberapa speaker yang nggak tahu juga nih. Ada banyak nih, nyumput-nyumput pasti. Nah ini di sini ada fitur kameranya nih, fitur tes. Ini spion tengahnya ini auto dimming. Jadi kalau ada di belakang silau, ini langsung ngeredup sendiri, keren. Ini ada kaca, ada lampunya juga. Tutup. Lampunya warna LED, tapi nggak ada sunroof. Nah di sini juga ada tombol SOS. Cuman ini unik ya, karena ini nggak bisa ditekan langsung nih. Kalau misalnya lagi panik itu nggak bisa, dia harus langsung dibuka gini, baru tombol SOS-nya bisa ditekan. Sebelah kanan ada tombol-tombol juga nih, ada 360 kamera, terus juga ada pemanas setir. Buat apa ya di Indonesia ya? Ini karena versi Eropa kayak gitu ya. Terus ini ada odo trip, terus sama untuk ngebuka bagasi belakang. Kepraktisan. Buat nyimpen-nyimpen, ada bottle holder di bagian pintu. Sini cup holder juga, atau bottle holder karena dia gede-gede. Nah, ini tidak gede-gede amat. Ada USB-C di sebelah sini nih, ada 2. Jadi kalau nyimpen atau ngecas bisa di dalam sini, jadi nggak ketahuan. Kata Om Mobi sih kayak gitu. Ngajarin ini kayak gitu. Iya, disumput-sumputin handphonenya. Nah, sini soft opening. Sini. Terus udah nggak ada lagi. Kalau di luaran sana, RAV4 itu harganya sekitar $27.000. Itu entry levelnya. Nggak tahu versi GR itu bisa nyampe sekitar 40 ribuan ke atas dikit. 40 ribuan kecil lah. Nah ini dia mesinnya. RAV4 itu mungkin dari dimensi-dimensinya mirip-mirip seperti CR-V X-Trail. Terus kalau dari mesinnya dia mendekati ke Outlander PHEV. Jadi nggak tahu dia nanti kalau masuk ke Indonesia itu kemana gitu segmennya. Dia kayaknya punya segmen sendiri. Nah dia punya mesinnya 2500 cc kalau yang bensinnya aja. Nah dia punya tenaga 185 horsepower dan juga torsinya adalah 227 Nm. Memang nggak begitu gede-gede amat untuk sekelas 2500 cc. Cuman dia dibantu oleh dual motor elektrik yang di depan sama yang di belakang. Yang depan motor elektriknya 185 PS dan torsinya gede 270 Nm. Yang disodorkan oleh CVT ya. Cuman jangan itu aja. Ini dibilangnya all wheel drive. Karena nggak hanya depan aja, yang belakangnya dia ada motor elektrik juga. Nah, dia punya tenaga lumayan agak kecil, 54 PS dan torsinya adalah 121 Nm. Dia juga mempunyai teknologi untuk membagi-bagi torsi gitu ya. Torque yang di depan sama yang di belakang. Bisa yang depannya aja, yang belakangnya itu mati. Jadi semakin irit gitu ya listriknya. Atau pembagiannya di depan 80, belakangnya 20. Pembagiannya seperti itu. RAV4. Jadi apakah butuh RAV4 ini masuk ke Indonesia? Menurut saya sih butuh, karena banyak persaingan otomotif sekarang ya. Persaingan otomotif itu sebetulnya bukan menjadi buruk, menjadi lebih bagus. Karena semakin banyak mobil yang aneh-aneh, itu produsen yang lain jadi kayak ngikutin, wah itu mobil apa tuh? Saya juga pengen ngikutin. Nah ini kelasnya seharusnya di Outlander PHEV gitu ya. Cuman dari dimensi-dimensinya, CR-V dan X-Trail itu perpaduan yang sangat menarik. Bentuknya lebih kompak, tapi dia secanggih PHEV. Luar biasa. Semua ini adalah opini pribadi saya dan memang itu kami tim Otomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Mobil dan Mes Mobil apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, dan cek website baru kami motomobinews.id untuk berita-berita otomotif dunia. Terima kasih telah menonton.